Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gue teman-teman, channel Bang Haji. Di kesempatan kali ini gue lagi ada di salah satu coffee shop yang ada di BSD. Dan ini menurut gue salah satu coffee shop yang terbaik ya. Apalagi buat teman-teman yang memang suka atau pecinta sepeda. Karena coffee shopnya ini gabung sama toko sepeda, terus ada bengkel juga, dan tempat buat teman-teman ngopinya itu mantep banget ya. Nah, di kesempatan kali ini gue pengen sharing ke teman-teman salah satu mungkin gadget kamera yang bisa teman-teman pakai buat dapetin footage terbaik yang pernah teman-teman buat. Gitu. Kebetulan gue kan memang pecinta sepeda ya, gue suka sepedaan juga, dan memang channel gue ya ngebahas tentang sepeda, traveling dan lain sebagainya. Itu seringkali gambar yang gue dapat itu mungkin nggak bisa dipakai gitu, karena mungkin tidak sesuai sama yang gue harapkan. Nah, dengan satu kamera ini itu masalah-masalah ini semua bisa teman-teman atasi. Jadi gue beli salah satu kamera ya, ini salah satu kamera 360 terbaik yang pernah ada di muka bumi. Ini gue pakainya kamera Insta360 X3 ya teman-teman. Ini seri terbarunya kebetulan karena memang bulan ini di tanggal 21 nanti gue akan ikut satu event sepeda ya, event yang diadakan di Tangerang Selatan gitu. Nah, ini kamera jujur ini pertama kali gue punya kamera 360 ya, dan cukup excited gue ketika gue beli kamera ini karena gue bisa cukup lama ya, karena kamera 360 itu merek yang paling lama mungkin GoPro, teman-teman tahu. Tapi pada akhirnya setelah gue banyak discuss sama penjual juga waktu itu, terus gue juga riset gitu ya di Google dan lain sebagainya. Gue juga ngeliat di YouTube banyak banget konten-kontennya. Akhirnya pilihan gue jatuh ke Insta360 X3 yang paling terbaru. Dan paket yang gue beli itu gue dapet 3 paket teman-teman. Yang pertama itu kameranya, yang kedua gue dapat gratis juga di invisible sticknya, lalu yang ketiga gue dapat memori merek Lexar 64 GB. Dan untuk link pembelian nanti gue akan cantumin juga di deskripsi. Karena apa? Karena dari sekian banyak toko online, cuma toko ini yang bisa ngasih gratis memory cardnya gitu ya. Jadi ini termasuk yang paling lengkap gitu. Terus kenapa juga gue beli online? Karena gue juga sempat mau beli offline juga tadinya ke Mangga 2, tapi di harga yang sama gue cuma bisa dapat salah satu, dapat kamera dengan memori atau dapat kamera dengan invisible sticknya. Jadi nanti link yang gue kasih di deskripsi ini adalah toko terbaik menurut gue dengan harga segitu gitu. Oke. Jadi di konten kali ini adalah unboxing ya, dan juga flash review, karena bener-bener ini kamera 360 pertama yang gue punya. Jadi masalah settingnya juga gue nggak tahu ya. Jadi ini adalah konten unboxing kamera 360 dan juga aksesorisnya. Oke ya, jadi ini dia kamera detailnya, teman-teman bisa lihat. Kalau teman-teman mau beli jangan lupa pilih yang Denka ya. Ini Denka pertama karena ini adalah importir resminya. Ya, selain ini berarti teman-teman dapat yang garansi toko. Tapi biasanya garansi toko itu cuma 14 hari kerja doang. Jadi sayang buat teman-teman kalau beli kamera ini tapi dapatnya garansi toko, karena kita nggak tahu tuh, biasanya settingannya juga settingan luar gitu. Nah, ini gue kebetulan beli yang memang sengaja nyari harus yang dari Denka Pratama Indonesia. Ini kalau teman-teman beli langsung offline mendingan di Mangga 2 ya, Mangga 2 karena bener-bener tokonya ada di sana, maksudnya kantornya ada di sana gitu ya. Gue sempat tanya-tanya soalnya. Oke, sekarang kita mau unboxing ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman boleh lihat, mungkin sebelum kita unboxing teman-teman bisa ngelihat bahwa ini kameranya jenis 360 ya. Terus 360 berarti dua kameranya aktif, yang depan maupun yang belakang. Lalu juga ada mode single lens. Terus teman-teman juga bisa foto sampai ke 72 megapiksel. Lalu ada active HDR. Jadi kalau teman-teman nanti mau pakai ini buat di luar ruangan siang gitu, nanti akan keluar warnanya gitu. Terus juga invisible stick seperti yang tadi gue bilang ya, ini bahwa teman-teman pakai ini jadi sticknya nggak bakal kelihatan ya, seperti nanti ada kayak efek drone lah kurang lebih kayak gitu ya. Terus juga ada flow ya, flow state stabilization juga bisa.
Terus juga ada horizontal, jadi kalau teman-teman nanti kondisi goyang begini gitu, megang kameranya tapi gambar tetap akan stay aja. Ya, terus kebetulan untuk yang X3 ini udah bisa dipakai sampai kedalaman 10 meter. Jadi teman-teman berenang nggak perlu lagi pakai case-nya lagi ya. Itu perbedaannya makanya. Terus juga ada voice control. Jadi kalau sana teman-teman mau tinggalin kameranya di sana, terus teman-teman bilang rekam, itu juga bisa ya. Sama yang jelas adalah EA, powered editing. Jadi karena nanti di dalam sini ada kayak apa ya, barcode gini, teman-teman nanti bisa scan barcode untuk bisa dapat aplikasi yang mudah teman-teman gunakan di smartphone kalian ya. Terus setelah itu di sini mungkin ada gambar-gambar contohnya ya, gambar-gambar penggunaannya gitu dan lain sebagainya. Terus apa lagi, di sini hanya tulisan, di atasnya hanya tulisan Insta360. Terus ini bagian depannya. Nah, bagian belakang paling hanya kelengkapan, jadi ada teman-teman bisa dapat kamera, terus dapat charger, dapat protective pouch-nya ya, tas gitu apa, mungkin kayak ya mungkin pelindung lah kecil ya, meskipun mungkin teman-teman harus upgrade lagi nanti. Terus ada buku panduan sama lens card untuk membersihkan lensanya teman-teman. Oke, selanjutnya ini adalah invisible stick-nya, ini juga originalnya ya teman-teman. Kalau teman-teman beli terpisah dari paket pembelian, teman-teman mungkin harus mengeluarkan antara budget sekitar 400.000 sampai dengan 500.000. Ini yang bikin magicnya ya kamera Insta360, karena sticknya ini nanti akan nggak kelihatan, jadi kayak ada efek drone, dia kayak ada orang lain yang ngerekam teman-teman lah, kurang lebih kayak gitu ya. Ini magic bener-bener sih. Terus yang selanjutnya tadi ini dapat kamera, dapat apa namanya? Dapat memory card ya, dan memory card untuk kamera 360 ini memang cukup berbeda, dia khusus ya, harus yang apa ya istilahnya fast lah gitu, karena kalau memory card yang biasa dia nggak akan bisa kebaca. Nah, nanti kalau seandainya ini udah dapat paket, harusnya sih ini bisa digunakan, harusnya udah bisa kawin ya. Oke, sekarang kita mulai buka paketnya. Nah, biasanya buka paket ini gurih banget teman-teman rasanya. Selesai, sekarang kita buka, kita keluarin paketnya. Nah, ini dia kamera 360-nya. Ini gue pinggirin dulu ya. Ini dia kameranya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat nih bentuknya nih, nah ya ini dia kameranya tuh. Tuh. Ya ini secara fisik teman-teman mungkin bisa lihat. Jadi ini invisible sticknya nanti tinggal pasang ke sini aja, itu udah dia langsung bekerja. Jadi ini fisiknya dulu teman-teman, mungkin bisa lihat dulu fisiknya. Nah, perbedaan antara yang X2 sama yang X3 itu adalah di layarnya. Ini layarnya cukup besar ya, jadi buat apa istilahnya, buat reviewnya tuh enak banget nanti gitu ya teman-teman. Oke, ini kita taruh dulu mungkin di sini, taruh, kita ngeliat dulu kelengkapannya ya. Terus di sini ada kotak lagi, ini isinya, kayaknya sih ini kelengkapannya sih. Kita pinggirin juga. Nah, ini pouchnya yang tadi bilang ya. Nah, ini pouchnya seperti ini. Jadi nanti dalam kondisi ketika dia ada di dalam sticknya, itu teman-teman ketika nggak dipakai, teman-teman bisa pakai ini. Ini dalamnya cukup lembut ya, cukup lembut. Jadi karena memang apa ya istilahnya, lensanya ini kan cukup menonjol ya, cukup menonjol banget gitu. Jadinya agak sedikit bahaya sih kalau kita naruhnya ngasal gitu. Jadi kalau naruh juga mungkin harus lebih hati-hati teman-teman. Nah, ini ntar bisa dipakai ke dalam kayak gini. Tapi nanti dulu kita harus cek dulu kelengkapannya dulu ya. Pertama ini kita dapat pouchnya. Terus ini apa ya? Ini mungkin apa ya, kain microfiber mungkin ya, buat ngelap lensa, buat ngebersihin lensa. Ya betul, ini buat ngebersihin lensanya. Jadi bisa teman-teman lihat, nah ini original ya, Insta360
gitu. Oke, ini kita pinggirin lagi mungkin. Terus ada buku manual ya, quick start guide-nya ada juga. Ini buku-buku saktinya, ada waterproofing dan lain sebagainya. Tapi bahasanya bahasa Cina dan bahasa Inggris ya. Hanya ada 2 bahasa, bahasa Mandarin sama bahasa Inggris dua-duanya. Oke. Terus dalam masih ada lagi nih. Apa ini? Dalamnya masih ada lagi. Oh, ini kabel. Ini kabel data. Kabel datanya kita dapat yang Type C ya. Kabel data kita dapat yang Type C. Jadi kalau gadget teman-teman sudah menggunakan Type C, ya mungkin bisa apa ya istilahnya, bisa saling tuker lah, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, ini aksesorisnya udah kita lihat yang kita dapat dari kamera, dari paket kameranya. Sekarang kita minggirin dulu semuanya. Ini juga sama kita minggirin. Terus ini dapat, oh ini dapat stiker teman-teman. Ya, juga ada stikernya nih. Dapat stikernya. Oke. Nah, sekarang ini yang paling apa namanya? Yang paling utamanya. Oh, lupa, sorry. Kita ngeliat invisible sticknya juga nih belum dibuka nih. Nah, ini juga masih ada segel. Teman-teman bisa lihat masih ada segelnya tuh. Nah, segel ini kita buka dulu. Wah, agak susah ya. Oke. Jadi cukup aman. Ini bisa dipastikan ori ya. Oke, ini dia invisible sticknya. Ini loh, kalau ini bahannya ini loh. Kalau lihat sepintas ya kayak apa ya, aluminium ya, tapi ternyata ini ada lapisan karet. Jadi kalau teman-teman pegang nih nggak licin gitu. Kalau besi atau aluminium itu kan masih ada kemungkinan untuk licin ya. Tapi ini enggak, ini ada lapisan karetnya. Jadi cukup oke digenggam, nggak terlalu besar kayak apa ya, selfie stick lainnya ya. Terus di ujung sini kalau kita mau ngatur untuk ketinggian kan, ini cukup apa ya istilahnya, nggak galicin juga gitu. Tapi gimana caranya nih? Oh sorry, ini tinggal ditarik aja. Nah tuh tinggal tarik gitu tuh, set, panjang lumayan lah ini tuh. Ini panjangnya kurang lebih sekitar 70 cm. Ini visible sticknya sekitar 70 cm. Jadi tinggal ditarik aja, bisa, nggak perlu diputer-puter karena kan biasanya kan kalau mau di apa selfie stick gitu kan biasanya kalau diputer kan, puter baru panjang. Ini enggak, ini tinggal tarik aja bisa langsung dapat gitu. Oke, ini juga sama kita pinggirin dulu. Ini Insta360. Sekarang kita mau copotin nih, kletekin untuk stiker-stikernya ya. Nih lah tuh. Oke, kita, aduh gurih banget rasanya. Ya, sketch satu lagi. Lensa yang satu lagi kita kletek juga. Tuh, kan gurih banget kan. Nah, gurih banget. Ya, jadi kalau nih lihat deh teman-teman, ya kan. Jadi apa namanya? Lensanya ini agak nonjol ya, kanan kirinya gitu. Agak nonjol. Jadi ini yang harus hati-hati, mungkin ada aksesoris tambahannya, lens guard gitu ya. Yang biasa aja itu harganya juga udah cukup lumayan gitu. Karena memang ya ini harus hati-hati, karena sekali ada scratch di sini itu kayaknya kualitas gambar kita udah berantakan pasti ya. Terus selanjutnya kita copotin yang di layar sini. Gurihnya rasanya. Gurih banget teman-teman. Ya oke. Terus untuk baterai ya, baterai ada di sini nih. Di sebelah sini adalah baterainya. Gitu, mungkin kita coba copot kali ya. Oh bukan, ini buat chargernya nih. Ini buat charger ya. Nah sekarang, oke, sekarang lepas baterainya. Mungkin ini stiker juga kita copot. Nah ini dia nih, ini segel untuk baterai ya. Jadi bisa dipastikan baterainya juga baru, belum terpakai gitu. Kita taruh sini, terus kita buka. Kita bukanya ini harus bareng-bareng nih teman-teman nih. Jadi kan di sini ada ini nih, di sini ada tuas ya, istilahnya kecil ya. Ini harus bareng-bareng. Tak, nah baru keangkat, ya kan.
Nah ini yang mungkin yang buat juga si kamera 360 yang X3 ini anti air, karena di baterainya ini dia udah langsung ada karet. Nah kan, jadi ini udah ada karetnya begini. Ini mungkin yang bikin dia jadi anti air gitu ya. Nah ini juga ada aksesoris tambahan sih sebenarnya sih, makanya ini memang harus kita rasanya harus punya baterai tambahan lagi sih biar kita puas lah mungkin ya. Terus buat masangnya jangan lupa masangnya juga ini harus bareng-bareng, kanan kiri baru tekan terus lepas. Nah itu kayak gitu ya. Terus buat memori ini tombol ya, ini tombol quick, di sini ada tombol Q, ada tulisan Q ya. Q ini tombol quick ya, jadi kalau teman-teman dalam kondisi terdesak cepat, butuh cepet respon, nyalain langsung bisa pakai tombol ini, nanti langsung dapat settingan yang teman-teman setting. Terus ini tombol on off seperti biasa. Itu di sini ada stiker lagi nih, kita lihat nih apa nih. Kita buka dulu. Wah. Oke, mungkin itu teman-teman. Mungkin kita bisa coba ya pasang di invisible sticknya, kita pasang, coba mungkin kita bisa coba. Kurang lebih kayak gini teman-teman. Nah, jadi kita tinggal masang begini aja. Nah ini nanti invisible stick ini kalau teman-teman pakai ini dia nggak akan kelihatan, dia jadi akan hilang. Namanya aja invisible stick ya. Nanti kalau teman-teman mau pakai tinggal dipanjangin begini aja. Nah ini kita bisa sepanjang sampai dengan 70 cm ya. Aksesoris tambahan yang lainnya selain yang 70 cm ada juga yang 3 meter panjangnya. Nah yang 3 meter itu yang bisa bikin efek drone, seakan-akan tuh kayak ada drone yang ngikutin teman-teman gitu loh. Nah kurang lebih kayak gini. Ini gitu dibanding kamera action cam yang biasa gitu, ini sebenarnya cukup berat kalau menurut gue sih. Tapi bentuknya memang cukup apa ya, bentuknya cukup simple ya untuk ukuran action cam ini gitu. Hanya mungkin benar-benar yang jadi apa ya, mungkin pada perhatian itu adalah di sininya sih, ini apa namanya, lensanya ini cukup menonjol gitu. Jadi kayaknya benar-benar butuh banget hati-hati lah kalau seandainya kita buat gitu. Gitu ya teman-teman, mungkin ini yang bisa apa ya gue share untuk kali ini untuk action cam Insta360 X3 nya ya. Mungkin nanti kalau gue nggak bisa ngebandingin antara yang X3 sama yang X2. Kenapa? Karena X3 dan X2, karena yang X2 gue belum pernah punya, dan ini adalah kamera 360 pertama gue, dan mungkin secara settingan atau fitur-fitur ini udah jauh lebih baik dibandingkan dengan GoPro. Kenapa? Karena GoPro belum ada pembaruan, sedangkan X3 ini tipe terbaru yang keluar dari Insta360 gitu. Ya, gue juga sempat tanya-tanya ke apa ya, pedagang di Mangga 2 ya, di Sana Kamera itu, diperbandingkan sama dia fitur-fiturnya, ternyata memang X3 ini jauh lebih bagus, sedangkan harganya yang GoPro itu sama kayak harga X2. Sedangkan pembaruannya itu mungkin udah sekitar 5 tahun yang lalu belum ada pembaruan GoPro Max gitu kan. Jadi ini adalah kamera 360 terbaik saat ini ya. Ini mungkin bisa banget buat teman-teman miliki, atau mungkin menurut gue wajib teman-teman miliki, supaya apa, supaya teman-teman benar-benar bisa dapat footage yang terbaik buat apa ya, mungkin aktivitas teman-teman di outdoor gitu teman-teman. Tapi nggak ngejalan full carbon tuh bisa cepat mas, tergantung kita stop. Iya. Paling nggak looknya kan beda. Ya. Ayo atlet Canon Gel. Oke teman-teman, ini adalah hasil editing dari aplikasi Insta360 dari smartphone, dan mengedit ini hanya butuh waktu yang sangat singkat, sangat mudah digunakan. Dan ingat teman-teman bahwa sekali teman-teman take video, maka teman-teman bisa merubahnya menjadi landscape maupun potret, sehingga itu bisa teman-teman gunakan di semua media sosial teman-teman. Tidak akan ada video yang gagal, bahkan teman-teman bisa mengedit berkali-kali. Ini menjadi salah satu keunggulan yang mungkin tidak dimiliki oleh kamera
konvensional biasa. Jadi kamera 360 ini memang kamera atau gadget yang wajib teman-teman miliki, sehingga teman-teman bisa mendapatkan footage terbaik dari setiap aktivitas teman-teman semua. Setelah unboxing, gue ngerasa ini adalah action cam yang paling compact menurut gue ya, karena bentuknya kalau teman-teman biasa kan action cam itu kan bentuknya agak kotak ini ya, seperti itu. Bahkan GoPro Max pun yang 360 juga bentuknya lebih ke kotak banget gitu. Sedangkan ini bentuknya compact, simple, dan apalagi anti air, secara apa namanya, layar juga cukup besar. Jadi ini adalah kamera 360 terbaik mungkin yang pernah diciptakan oleh manusia atau saat ini yang pernah ada di dunia. Mungkin itu ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton konten gue dari awal sampai akhir. Terus gue juga terima kasih buat Primero Cafe yang sudah memberikan izin gue untuk apa istilahnya, proses unboxing gue kali ini. Sekali lagi buat teman-teman pecinta sepeda, teman-teman harus coba datang ke sini ya, karena ini adalah surga sepeda banget. Buat sepeda dengan berbagai merek juga ada, dan aksesoris yang lainnya juga ada di Primero Cafe. Sekali lagi nanti untuk link mapsnya juga akan gue kirim di deskripsi gue. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan buat teman-teman. Akhir kata gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman gue semua. Thank you guys.